Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah dan bagus, harga Rp300 per lembar, laba naik 170%, rasio bagus, utang rendah, PBV 0,8 kali, dan PER 5 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham kecil dengan harga Rp300 per lembar. Meski harga sahamnya rendah, tapi perusahaan punya banyak kelebihan dan daya tarik. Labanya naik 170% di tahun 2022, rasio keuangan di atas rata-rata dan punya komposisi utang yang rendah. Dan selain itu, mereka rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield di atas bunga deposito. Lebih istimewanya, valuasinya masih rendah dengan PBV 0,8 kali dan PER 5 kali. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. TPMA punya aset $105 juta di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah $99 juta. Artinya aset TPMA naik 6,06% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset $105 juta, perusahaan punya aset tetap $73,79 juta. Artinya 70,28% aset TPMA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4,96%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset $105 juta, perusahaan punya kas dan setara kas $14,39 juta. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 41,63%. Kedua, liabilitas. TPMA punya liabilitas $24,36 juta sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah $22,19 juta. Artinya hutang TPMA naik 9,78% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas $24,36 juta, perusahaan punya utang bank $6,05 juta. Artinya 24,84% hutang TPMA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,10%. Selain utang bank, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas $24,36 juta, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga $5,04 juta. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas TPMA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 55,08%. Ketiga, ekuitas. TPMA punya ekuitas $80,89 juta sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka $77,06 juta, berarti ekuitas TPMA naik 4,97%. Dari total ekuitas $80,89 juta, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak $47,35 juta. Artinya 58,54% ekuitas TPMA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 8,53%. Keempat, pendapatan. TPMA punya pendapatan $28,75 juta sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah $19,6 juta. Berarti pendapatan TPMA naik 46,68% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. TPMA punya biaya pokok penjualan sebanyak $19,75 juta. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah $14,78 juta. Berarti biaya pokok TPMA naik 33,63% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. TPMA mampu menghasilkan laba sebanyak $5,92 juta. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka $2,19 juta, berarti laba TPMA naik 170,32% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TPMA punya ROE 14,60% dengan NPM 20,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 30,10%. Perusahaan punya rasio keuangan yang bisa dikatakan sangat baik. ROE dan NPM di atas 10% dengan komposisi utang yang rendah. Tapi perlu diingat bahwa hal ini disebabkan karena laba yang naik 170%. Pertanyaannya, apakah kondisi seperti ini bisa terus dipertahankan? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,8 kali dan PBV 0,8 kali. Saham ini punya PER dan PBV yang masih rendah.
di mana harga saham perusahaan yang ada di pasar jauh lebih rendah dari modal per lembarnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan saldo kas membuat total aset bertambah. 2. Utang usaha yang meningkat membuat total liabilitas lebih besar. 3. Ekuitas naik karena saldo laba. 4. Karena pendapatan yang tumbuh lebih besar dari biaya, membuat laba naik hingga 170%. 5. Rasio keuangan di atas rata-rata. 6. Valuasi masih rendah dan menarik. Demikian analisa singkat saham TPMA berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membawa banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Thank you.